Saya sebetulnya sudah gatel sekali pengen bikin video ini dari beberapa minggu yang lalu, cuman bingung cari judul yang tepat. Di bisnis MLM ini kita perlu belajar dulu baru melakukan, atau melakukan dulu baru belajar. Dibilang belajar dulu baru melakukan, terus kapan kita dapat duitnya? Dibilang melakukan dulu baru belajar, terus berarti kalau kayak gitu banyak salahnya dong. Tenang anakku, di video kali ini kita akan kupas tuntas apa yang sebetulnya kita perlu lakukan. Halo teman-teman, salam kenal, saya Raja Daryanani, seorang trainer bisnis untuk wilayah Asia Pasifik dan juga seorang dengan peringkat tahapan kehormatan di salah satu perusahaan MLM internasional. Kalau diperdebatkan apa yang perlu kita lakukan, belajar dulu atau lakukan dulu baru belajar, ini nggak bakal ada habisnya karena dua-dua sisinya itu sama-sama benar. Tapi kalau kita belajar dari pepatah, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa kita tidak akan pernah bisa belajar berenang dari sebuah buku. Kalau kita bicara kita mau belajar baru melakukan, kita tidak akan pernah bisa melakukan. Anda terkadang perlu belajar sambil melakukan. Anda perlu melakukan dulu, mengalami kegagalan terlebih dulu, mengalami pengalaman dari kegagalan-kegagalan Anda, dan itu yang akan membantu Anda untuk belajar bertumbuh. Bakal banyak salahnya nggak? Oh jelas, pasti. Tapi ya dari kesalahan-kesalahan tersebut Anda bisa evaluasi. Dan bisnis ini saking indahnya, bahkan pada saat Anda melakukan kesalahan, Anda tetap akan bisa dibayar. Karena dari kesalahan-kesalahan Anda pun, Anda pasti bisa menghasilkan. Dan ujung-ujungnya sebetulnya doing something is better than doing nothing. Melakukan sesuatu itu jauh lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Oke, saya ingin membagikan sebuah pengalaman pribadi beberapa tahun yang lalu pada saat saya baru memulai bisnis ini. Nggak baru mulai banget ya. Maksudnya ya lumayan lah. Masih di tahapan awal, dan pengalaman itu sangat membekas di hati saya, di perasaan saya, dan saya ingin bagikan itu karena itu yang membuat fondasi saya akhirnya bisa menjadi tahapan internasional. Pengalaman pada saat saya membawa downline baru saya untuk konsultasi dengan upline saya. Pada saat itu saya mengajak downline baru saya, Budi, untuk konsultasi dengan upline saya. Pada saat itu kan saya sekarang tujuannya untuk belajar ya, datang ke upline, bawa Budi konsultasi, saya duduk diam di samping, membiarkan upline saya konsultasi dan mengajarkan ke Budi apa yang perlu dilakukan. Sambil saya memperhatikan ya, duduk diam, manis, itu teachable ya, sambil kita menyerap semua ilmu yang bisa diberikan oleh upline kita. Dan pada saat itu upline saya memberikan caranya membuat daftar nama, cara bikin janji temu, dan Budi diberikan pujian-pujian dan didukung untuk melakukan daftar nama dan membuat janji temu. Dan setelah beres konsultasi, Budi melakukan buat daftar nama dan membuat janji temunya. Nah, di sini kisahnya mulai menarik karena pada saat Budi membuat daftar nama dan membuat janji temu, walaupun saya cukup tergolong relatif baru saat itu dalam menjalankan bisnis ini, saya sudah dengan jelas mengetahui apa yang Budi sedang lakukan itu salah besar. Tapi upline saya ini malah mendukung, Bud lakuin aja. Nah, pada saat Budi melakukan, baru membuat teleponnya, membuat janjinya, saya udah tahu wah ini kacau nih, salah nih pasti. Upline saya pasti ngamuk dan menyarankan Budi untuk melakukan hal yang benar. Tapi upline saya malah sebaliknya, upline saya malah membiarkan Budi melakukan kesalahan tersebut. Saya aja yang baru tahu bahwa Budi sedang melakukan kesalahan, apalagi upline saya. Nah, di saat upline saya malah mendukung Budi untuk terus melakukan, di situ saya tambah lama tambah pucet, muka saya tambah menciut. Hati saya makin jatuh gitu. Saya makin mengikhlaskan, saya harus bersedia untuk mengikhlaskan bahwa Budi akan gagal dalam bisnis ini, Budi bakal berhenti menjalankan bisnis ini. Karena belum apa-apa aja sudah salah. Dan upline saya berpikir bahwa upline saya ini salah makan apa? Kok upline saya malah membiarkan hal yang salah untuk terjadi. Kalau zaman sekarang mungkin saya udah keluarin termogan, udah saya cek itu upline saya temperaturnya berapa, apakah demam terlalu tinggi atau enggak. Saat itu memang saya sangat emosional sekali. Wah, koleris super pol bablas nggak bener ya, sekarang sudah belajar. Nah, tapi pada saat upline saya mendukung Budi untuk melakukan kesalahan, pada saat Budi melakukan, pada saat Budi pulang, upline saya malah mendukung lagi si Budi. Bud, udah kamu lakukan aja persis seperti yang tadi kamu lakukan, udah juara, udah bagus. Saya makin lama makin ciut. Budi berangkat, dalam tempo 2 detik langsung saya hajar upline saya, bukan hajar.
mengejar, ya, bukan hajar. Saya langsung mempertanyakan upline saya, ini gimana, kan begini begitu. Budi salah, ini harusnya begini, harusnya begitu. Upline saya tenang sekali, santai sekali, beliau mengatakan, "Ja, tenang aja. Lu lihat nanti di pertemuan hasilnya gimana." Selama beberapa hari ke depan, saya makan juga nggak enak. Udah susah-susah cari Budi, susah-susah si Budi udah diedifikasi ke upline, susah-susah si Budi dibawa ketemu upline, cocokin jadwal, dijelasin. Terus upline saya malah bilang nanti lihat di pertemuan. Ya udah, oke, kan teachable ya. Saya datang ke pertemuan. Di pertemuan, nah di sini semua pola pikir saya hancur total, pecah semua teori-teori yang ada karena di pertemuan Budi ternyata bawa downline, bawa prospek. Budi bawa prospek, dan dalam tempo beberapa hari sampai ke pertemuan, Budi sudah closing produk. Saya kan bingung ya gimana caranya, wong jelas-jelas cara yang kamu diajarkan, bukan kamu diajarkan kan, jelas-jelas cara yang kamu lakukan itu salah, tapi ternyata bisa ngundang orang ke pertemuan dengan cara yang salah sekalipun Budi lakukan. Budi menjual produk dengan cara yang salah, tapi Budi jual produk. Orang yang diajak ke pertemuan ternyata gabung beres ke pertemuan. Budi happy, Budi pulang, Budi bilang bisnisnya simple, semangat. Minggu depan dia ngajak orang lagi nggak? Ngajak, jelas. Caranya yang salah pun karena Budi melakukan, Budi tetap menghasilkan. Beres pertemuan tersebut, beres orangnya gabung dan daftar, beres Budi punya downline, upline saya ketawa-ketawa. Ya bener nggak apa yang saya ngomongin? Ya bener, ampun hormat Ya saya jadinya malu. Nah di situ saya belajar bahwa pentingnya kita melakukan teachable karena upline kita memang ilmunya luar biasa. Dan di situ juga upline saya memberikan ilmu atau ilmu warisan yang sampai hari ini saya juga berharap untuk membagikan kepada Anda adalah seringkali anak kita perlu belajar cara berdiri dulu, belajar berjalan sebelum diajarkan cara berlari. Saya ulangi sekali lagi, seringkali anak kita perlu belajar berdiri dulu, belajar berjalan sebelum diajarkan cara berlari. Nah, apa yang upline saya sedang lakukan kepada Budi adalah mengajarkan dia untuk berdiri terlebih dulu. Bakal jatuh nggak? Bakal jatuh. Bakal gagal nggak? Bakal gagal. Tapi setidaknya Budi bisa berdiri terlebih dulu. Upline saya juga mengatakan bahwa lu hari ini jagoan. Lu rasa hari ini lu jagoan. Dan lu memang jagoan hari ini. Tapi pada saat lu awal gabung, awal lu menjalankan, lu ngerti nggak semua hal ini? Nggak. Gimana caranya lu ngerti? Ya gua hajar aja kanan kiri, terobos kanan, terobos kiri, gagal, lakuin lagi. Ya, lu bisa jadi jagoan karena lu melakukan itu. Terus situ saya siap hormat Ya upline memang juara. Nah, jadi teman-teman perlu sadar bahwa bukan seringkali, itu sudah pasti hukumnya seperti itu, di mana kita perlu melakukan, kita perlu gagal, kita perlu jatuh, karena dari pengalaman-pengalaman tersebut kita wis ngerti? Jos. Jadi saya harap dari cerita pengalaman saya ini bisa membantu Anda mengklarifikasi apa yang sebetulnya perlu dilakukan. Nah mungkin ada sebagian di antara Anda juga yang masih skeptis, Pak, kalau kita melakukannya salah terus, kalau si Budi dibiarkan untuk melakukan cara yang salah terus menerus, bagaimana atau kapan Budi akan belajar untuk melakukan cara yang benar? Sebetulnya gini, pada saat Budi melakukan cara yang salah, dia melakukan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, Budi tetap hadir ke pertemuan nggak? Budi tetap baca buku nggak? Budi tetap punya pengalaman dari kegagalan dia nggak? Nah di situ Budi bakal belajar. Jadi step by step, proses kita belajar di bisnis ini, itu tidak akan dalam seketika, kita tidak akan bisa pernah menjadi ahli dalam bidang apapun. Jangankan bicara bisnis ini, bidang apapun dalam 1 malam, dalam 1 bulan. Kita perlu terus melakukan repetisi. Salah satu motivator dan guru sangat luar biasa, Anthony Robbins, mengatakan bahwa repetition is the mother of skill. Pengulangan adalah guru atau ibu dari semua keterampilan. Nah ketika Anda melakukan terus-menerus, si Budi melakukan terus-menerus, gagal, Budi akan lebih terampil. Nah sama dengan Anda juga akan lebih terampil. Dari mana Anda perlu belajar? Anda perlu belajar dari 3 alat bantu. Ada buku, ada audio video, ada pertemuan. Anda perlu belajar dari 3 hal ini. Lebih sering Anda lakukan, lebih mantap juga hasil Anda. Kapan Anda perlu mulai belajar? Dari sekarang. Karena jika Anda melakukan buku, audio, video, dan pertemuan, 1 buku, 1 audio, ataupun 1 video, dan 1 pertemuan sehari Anda lakukan itu, berarti setiap harinya Anda nambah 1%. Kalau Anda nambah 1% sehari dalam 1 tahun,
apa yang Anda akan dapatkan? Anda akan bertumbuh 300%. Berarti kemampuan Anda itu akan bertumbuh 3 kali lipat dari Anda hari ini. Anda tidak akan bertumbuh langsung secara eksponensial, jadi Superman, superstar dalam satu hari. Enggak. Butuh waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk Anda menjadi ahli. Jadi, tapi selama bertahun-tahun tersebut masa Anda nggak melakukan apapun? Anda harus terus melakukan. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah do more, lakukan lebih, and learn more, belajar yang lebih. Salah satu hal yang bisa Anda lakukan adalah Anda bisa nonton video-video dari channel kami, 1 video per hari. Dalam 1 tahun ke depan, Anda sudah bisa belajar dari 300 video. 300 video berarti kalau Anda nambah 1% per hari, Anda sudah bertumbuh 3 kali lipat dibanding Anda sekarang. Susah nggak? Enggak, videonya cuma 5-10 menit kok rata-rata. Nggak susah, Anda bisa menonton video ini sambil makan siang. Jadikanlah kebiasaan baru, sambil makan siang Anda belajar. Anda mau baca buku sambil makan siang selama 15-20 menit Anda baca buku. It's simple, nggak susah. Dan sekali lagi juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada upline saya. Thank you banget Pak Handri Wiguna. Berkat Anda semua ini bisa terjadi. Jika Anda merasakan manfaat dari video ini, Anda bisa berikan informasi yang Anda dapatkan atau pendapat Anda di kolom komentar. Anda juga bisa bagikan video ini kepada 2 tim terbaik Anda supaya mereka juga melakukan dulu. Belajarnya ya sambil belajar sih. Jadi bisa sambil action gitulah. Udahlah, ya Anda ngerti lah Pak. Maksudnya dari video ini saya juga bingung ngomongnya gimana. Kami ada 2 video, 1 video di sebelah sini tentang 3 alat bantu di bisnis MLM dan 1 video yang memang sudah dibuat khusus untuk Anda. Saya Raja Darenani dan semoga informasi ini bermanfaat. Saya juga sangat tertarik untuk bertemu dengan Anda di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bye-bye.